Shalom saudara-saudara, akhirnya kami kembali lagi. Maaf tadi sedikit ada gangguan dan mungkin kami ulang sedikit ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke. Hari ini kami akan kembali dalam sebuah channel atau session yaitu As Our Pastor bersama dengan pembina kami dari Ark of Christ Ministry dengan Bapak Daniel Kristianto Cipto Purnomo. Nah, mungkin masih ada yang bertanya-nanya nih Pak, Ark of Christ Ministry itu apa sih? Atau misalnya berada di lokasi di mana gitu Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, Art of Rise adalah persekutuan. Oke, bukan Ya. gereja ya Pak? Jadi kita adalah persekutuan. Oke. Ya. Dan kita memang pertamanya itu anak muda. Oke. Tapi sekarang umum, Mm-mm. bahkan ada AOJ Kid. Oke, jadi sekarang bukan hanya untuk anak-anak muda aja, tapi lebih universal dan lebih menjangkau ke usia dini ya, berarti anak-anak kecil. Enggak, semua. Jadi Oh, semua, semuanya. Oke. semua usia ya. Oke. Dan kita juga ada di Indonesia. Mm-mm. Ya memang di pusatnya itu di Bandung. Oke. Tetapi banyak di Indonesia dan ada juga di Australia. Kita punya cabang 28. Wah, luar biasa banyak juga ya, Pak. Oke. Dan sebelum kita mulai, kita akan memulai dengan doa dulu, Pak. Ya, boleh. Sebelum Ya. itu, mari kita doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena semua ini anugerah-Mu. Tuhan, kami serahkan acara tanya jawab ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara, Engkau yang menjawab setiap pertanyaan. Mari Roh Kudus berikan hikmat, marifat kepada hamba, juga kepada orang-orang yang bertanya dan mendengar, supaya mereka juga mendapat jawaban yang benar-benar mereka ngerti dan tidak salah menangkap. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus beracara. Kami tolak semua kuasa kegelapan tidak bisa ikut ambil bagian. Demi nama Yesus, menyingkir semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari saudara-saudara di rumah yang sedang menonton, ayo ajak keluarganya semuanya, kerabat-kerabatnya, mungkin teman gereja, teman persekutuan, saudara di dalam Tuhan ya Pak, untuk menonton ini semua. Kami berharap biar lewat sesi ini bisa memberkati banyak orang dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab ya Pak. Ya. Oke. Dalam session As Our Pastor ini kami mempunyai durasi sebanyak 90 menit dan kami akan membagi dua sesi. Sesi yang pertama itu kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah kami dapatkan melalui Google Form yang kami bagikan. Dan jangan khawatir, Anda bisa masukkan setiap pertanyaan yang ingin ditanyakan juga di kolom live chat kami di AOC Media ini, dan nanti admin kami akan mencoba untuk merekap semuanya dan di sesi kedua kita akan mencoba menjawab ya Pak. Ya, boleh. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke. Untuk pertanyaan ini kita mulai dari tema panggilan. Kita masih mengambil pertanyaan yang simpel-simpel dulu nih Pak untuk warming up dalam session As Our Pastor ini. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih cara kita bisa mengetahui sebuah destiny dan bagaimana kita ini bisa mempunyai sebuah sebuah pengetahuan, oh saya masuk dalam panggilan imam misalnya Pak, panggilan tentara, atau mungkin 6 panggilan itu apa sih Pak? Oke, saya akan bagikan di kami memang ada 6 panggilan ya. Yang pertama imam, yang kedua raja, ketiga mempelai, yang keempat pekerja, yang kelima pilar, yang keenam tentara. Ya, dari keenam itu sebenarnya setiap manusia ada 6-6-nya. Oke, ada 6. Setiap manusia itu ada 6 panggilan itu ada di dalam hidupnya. Cuman dari 6 itu yang lebih menonjol itu apa? Ya, karena apa? Setiap manusia hidup itu kan selalu punya destiny lah. Ya, ada yang harus kita capai begitu loh. Nah, kayak saya tahu-tahu
saya bisa mengerti karena Tuhan berbicara dengan saya, dan saya bisa Tuhan arahkan, dan saya ambil panggilan imam. Ya, tapi jangan pernah berbicara bahwa imam tidak bisa berperang. Oh, justru imam itu jago-jago perang. Iya. Jadi satu kesalahan besar ya bagi kelompok imam yang mengatakan bahwa aku nggak perang. Loh, salah. Oke. Atau bagi kelompok yang lain berkata, wah, imam itu tidak perang. Salah besar. Misalnya Iya. seperti itu. Sebuah contoh. Ya, sebuah contoh. Ya, Iya. tapi ada panggilan, sekali lagi ada panggilan bekerja. Macam-macam ada ya, panggilan Pak. mempelai. Nah, tapi kita lihatlah dalam hidup ini. Misalnya memang kau dipanggil untuk bekerja. Ya mungkin kau bisa masuk dalam panggilan bekerja. Itu lebih banyak Porsinya. proporsinya Iya. atau persentasinya dari panggilan-panggilan lain. Nah, ada yang nanya juga, Pak. Itu kan mengenai 6 panggilan. Ya. Kalau sebuah destiny itu seperti apa, Pak? Nah, kalau sebuah destiny itu gini, setiap manusia itu ya masuk ke dunia atau dia lahir di dunia, itu dia sudah punya destiny. Sudah digariskan ya? Sudah ada berarti? garis. Sebenarnya kita tuh semua sudah ada garis. Ya, cuman masalahnya kita seringkali nggak nangkep Oh iya. bahwa itu destiny-nya apa. Nah, mungkin sudah ada pertanyaan, terus kok bisa ngerti? Lah ya ngerti lah. Dari apa? Dari apa yang terjadi dalam hidup. Itu kita bisa ngerti. Ya. Contoh kayak saya. Iya. Saya tuh dari SD sudah dijuluki pendeta. Oh, luar biasa ya. Aneh. Teman-teman semua berkata, wah memang pendeta-pendeta. Sebenarnya seperti itu bisa jadikan sesuatu tanda. Tanda dari awal sehingga nantinya Tuhan bisa menjadikan seseorang itu di passionnya ya. Nah, banyak orang pas dengar kayak gitu emang nggak sesuai dengan hatinya, ya langsung ditolak ya. Itu susahnya di situ. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita lihat kehidupan kita, maka kita akan ngerti bahwa apa itu sebenarnya destiny-nya kita. Itu mengenai destiny dan panggilan ya, Pak. Kalau ini mengenai masih dalam konteks panggilan, tapi dalam sisi yang lain. Bagaimana ya cara mengetahui tingkatan kita di surga, Pak? Nah, di surga itu ada tingkatan. Iya. Ya, tetapi seringkali kita kan tidak ngerti tingkatan kita berapa. Iya. Nah, saya anjurkan saudara baca buku yang saya istilahnya bukan tulis, tapi itu dari khotbah saya dibukukan. Ya, saudara baca di situ, nanti saudara bisa ngerti. Oh, kira-kira aku di tingkat yang apa? mana? Gitu. Karena kalau saya jelaskan sekarang, wah, bakal panjang. Ya, 1 jam ya selesailah sudah. Kalau boleh tahu judul bukunya apa ya, Pak? Tingkatan surga. Oh, tingkatan surga. Ya, tingkatan surga. Ya. Nanti mungkin setelah ini coba ada bisa ditayangkan. Ini kan mungkin Bapak bisa menjelaskan nih secara global tuh seperti apa sih tingkatan surga tuh biar orang bisa oh kira-kira tuh seperti ini gitu. Ya kalau secara gampang atau secara simpel yaitu tingkatan surga itu juga sangat berpengaruh pada karakter kita. Oh, oke. Jadi kalau karakter kita itu masih egois, masih hanya terus yang kita pikirkan adalah diri sendiri, ya jelas pasti rendah. Makin tinggi, makin kita akan mematikan dan menghilangkan kedagingan. Oh iya, berarti sebuah tingkatan itu sangat berpengaruh dari apa yang kita hidupi saat ini kan ya? Ya, jelas. Dari jelas. cara kita bersikap, berkarakter, dari respon kita. Ya, itu jelas itu jelas itu. Oke. Dan ini masih ada di konteks panggilan juga. Ya. Bagaimana ya cara berdoa agar saya bisa dibawa untuk melihat surga katanya? Oh, itu karunia. Kalau karunia berarti dan anugerah maksud saya. Dan anugerah, oke. Jadi saya minta sama Tuhan ke surga, ya tapi ya saya tidak akan pernah bisa ke surga kalau tidak Tuhan yang bawa kita ke surga. Oke. Ya. Tapi saya katakan ya rindukanlah. Rindukan, oke. Rindukan. Saya percaya Tuhan akan bawa kita semua. Punya sebuah kesaksian gak nih Pak mengenai surga itu seperti apa sih gitu? Banyak ya. Gimana? Tapi kalau saya mau saksikan satu kali, ya ini kesaksian yang sungguh terjadi dalam hidup saya. Iya. Satu kali saya khotbah itu
jam 9 Oke. saya harus khotbah. Ya. Dengan kata lain jam 8 atau jam 8 lebih seperempat saya harus berangkat dari rumah yang saya inap. Ya. Oke? Jam 7 kira-kira saya berdoa. Ya, saya berdoa atau jam setengah 7 lah saya berdoa itu. Tahu-tahu saya dibawa ke surga. Wah, gimana Pak? Tahu-tahu saya bisa ada di satu sungai begitu ya. Dan saya bisa mandi di situ, saya bisa bermain di situ dan ada tokoh Alkitab juga ada di tempat itu dan saya bicara dengan dia. Ya. Terus habis itu selesai, saya enggak pengen pulang. Karena saya udah terlalu enak ya kayaknya dan ya. airnya itu begitu segar dan benar-benar fresh ya. Oke. Nah sesudah itu tahu-tahu Tuhan bilang sudah waktunya engkau berangkat. Nah jadi saya habis itu saya berangkat. Saya ya sebelum berangkat saya cepat-cepat mandi dan saya langsung berangkat. Ya. Nah ini yang saya tahu bahwa apa yang saya lihat itu benar. Gimana Pak? Pada waktu saya datang ke tempat kebaktian, semua sudah merasakan hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Dan semua berkata, beda ya. Pada waktu Bapak datang, sangat beda. Ternyata saya masih bawa hadirat. Suasananya, surga hadiratnya. itu. Dan hari itu, kebaktian perfect. Wah, luar biasa. Ya. Tapi terkadang masih ada yang gini kan Pak, saya melihat surga sisi ini nih misalnya. Ya, Kok orang lain lihat surga sisi ini ya? Sebenarnya kita tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa surga itu seperti ini gitu. betul. Karena surga itu kan kerajaan. Sangat besar lah ya intinya. Sangat besar. Jadi Oke. kita bisa lihat dari sisi manapun dan kita bisa dibawa Tuhan di sisi manapun. Oke. Jadi kita tidak bisa mengejudge orang juga ya Pak ya? Oh, jangan. Nanti saudara ngomong ini yang benar, itu salah. Malu kalau sudah sampai di sana. Oke. Kalau gitu kita masuk ke tema selanjutnya yaitu tentang sebuah pendidikan dalam keluarga ya Pak. Ya, boleh. Oke. Dikatakan di sini ada yang bertanya, Yesus menggunakan perumpamaan kepada orang-orang awam, Ya, tetapi berbicara dengan muridnya secara belak-belakan atau secara Ya, langsung oke. tanpa ditutup-tutupi. Sesungguhnya Tuhan ingin berbicara itu kepada anak-anak itu seperti apa sih Pak? Gaya bicaranya itu seperti apa? saya mau katakan, Tuhan akan bicara dengan kita juga bukan semaunya Tuhan. Tapi Tuhan juga lihat siapa kita. Oke. Tuhan lihat kita ini nangkepnya paling bagus apa. Oke. Nah gitu loh. Ya. Kenapa? Karena ya gimana ya, kalau semua Tuhan globalkan ngomongnya seperti ini, ada orang-orang yang gak ngerti. Malah nganggapnya itu siapa yang ngomong ya, itu bukan Tuhan loh, malah Oke. begitu kan. Ya. Jadi saya berkata bahwa itu sangat sesuatu yang Tuhan lihat kita juga lah gitu istilahnya ya. Cuman kalau kita masukkan di dalam konteks pendidikan di dalam keluarga untuk anak-anak nih Pak. Ya. Dia ngomong seperti ini. Saya kadang bingung harus berbicara dengan anak-anak atau suami saya bagaimana ya. Saya sendiri lebih suka berbicara belak-belakan karena langsung to the point. Tetapi seringkali mereka malah sakit hati ataupun marah karena perkataan saya katanya. Itu harusnya seperti apa? Kita akan punya Roh Kudus. Oke. Harusnya kita itu tanya Roh Kudus, caranya bagaimana, terus waktunya kapan kita bicara, dalam kondisi apa. Saya percaya kalau kita dengar-dengaran dengan apa yang Roh Kudus katakan, wah pasti diterima. Nggak ada yang marah, nggak ada yang Berarti kita harus lebih berkomunikasi dengan Roh Kudus dan lebih berhikmat kali ya. Dan merasa. Kita nggak bisa hidup di luar Roh Kudus. Bergantung sepenuhnya. Iya, jadi beres semuanya nanti. Ya, tapi nanti ada pertanyaan lagi Pak. Gimana cara kita benar-benar bisa mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita nih Pak? Nah sekarang saya ajarkan pada anak-anak AOC.
Yaitu apa? Gimana Pak? Pokoknya segala sesuatu tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Dijawab tidak dijawab, tanya Roh Kudus. Nah, Oke. dengan begitu itu merupakan sesuatu yang belajar ya untuk mendengar suara Dia. Dimulai dari sebuah pembelajaran kecil mungkin ya Pak. Ketika kita kegiatan sehari-hari, Ya. apa yang kita Betul, lakukan, betul, tanya Roh betul, Kudus. betul, betul, betul. Sampai pakai baju apa juga tanya Roh Kudus. Ya, itu berarti kan kita sangat bergantung. Oke, berarti semua itu perlu sebuah proses ya Pak? Ya, betul. Oke. Pertanyaan kedua adalah, saya seorang ibu rumah tangga, Ya. sudah berpisah dengan pasangan saya. Belum bercerai resmi sih sebenarnya. Sudah selama 15 tahun, tetapi menurut saya selama ini saya sudah berusaha mendidik anak saya dengan baik dalam arti memperkenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga kami. Tetapi apa yang terjadi adalah anak saya tidak ingin mendengarkan perkataan saya. Banyak hal yang terjadi sehingga dia tidak terima dan membiarkan berlalu. Begitu saja. Anak saya perempuan berusia 17 tahun, Pak. Nah, saya mau ceritakan dulu ya. Firman Tuhan berkata, Iya. pisah itu tidak boleh. Oke. Boleh, tapi dengan kesepakatan bersama dan tidak boleh lama. Oke. Ya kan hanya dalam satu hari atau berapa hari lah Ya. istilahnya begitu. Tapi kalau ini kan sampai 15 tahun sudah Ya. salah. Itu sudah salah. Gitu ya. Ya. Segala sesuatu yang salah ada harga yang harus dibayar. Oke. Betul? Terus sesuatu yang salah, kita kalau tidak perbaiki, berarti kita ada di jalur yang salah. Oke. Kita hidup di jalur yang salah. Ya. Benar. Terus saudara mungkin berkata, tapi Pak nggak bisa, aku nggak bisa mengampuni. Loh, firman Tuhan bilang, kita harus mengampuni. Ya. Ya. Loh, tapi nggak bisa Pak. Loh, yang ngomong nggak bisa siapa? Kalau engkau bilang nggak bisa, ya nggak akan bisa. Ya. Tapi kalau sekali lagi kita minta Roh Kudus, kemampuan dari Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa melakukan apapun ya Pak. Iya. Mungkin awalnya berat. Iya. Butuh proses. Tapi Tapi pasti bisa. dijalani dan bisa. Selanjutnya saya tanya lagi. Iya. Lah pada waktu kawin tanya Roh Kudus atau enggak? Hmm. Itu jodoh atau bukan? Oke. Nah ini kalau ngomong perkara ini, berarti orang yang mengambil yang bukan jodohnya, ya bayar harga. Iya. Harus siap bayar harga. Dan jangan bilang aku give up. Nggak ada give up-an. Dan Harus- tidak ada Harus cerai. dilakoni sampai akhir. Harus dilakoni sampai akhir. Nah Ya. dari perkara inilah maka timbullah masalah. Nah Oke. jadi saya tidak mau menyelesaikan masalahnya dulu. Ya. Dari akarnya diberesin. Kalau Oke. akarnya diberesin, masalah akan beres. Oke. Tapi kalau kita langsung ke masalah, akar gak diberesin, Sama bukan aja. bisa, ya. Bakal tumbuh kembali ya Pak. Iya, susah nanti ini beres, nanti keluar lagi masalah lagi, keluar lagi masalah. Ya seperti itu. Tapi kalau semisal ada sebuah pertanyaan nih Pak kembali. Untuk berkumpul kembali kan mungkin rekonsiliasi susah. Tapi apa sih yang harus dijalani ketika anak sudah tidak bisa mendengarkan orang tua gitu misalnya? Karena kecewa. Yang kedua, Ya. karena apa? Lihat ibu dan bapaknya. Oh oke. Nah ya, yang ketiga, Ya. ada karakter-karakter keturunan yang Hmm. seringkali kita nggak ngerti. Ya. Keras hati. Lah buktinya mereka pisah dan mereka nggak bisa Bersatu Ah, kembali. berarti kan ada kekerasan hati juga. Ya. Nah, nurun ke anak. Hmm. Itu yang kita semua harus beresi. Makanya saya bilang, kalau diberesi anaknya bisa. Bisa. Tapi nggak ada gunanya. Karena yang akarnya tidak diberesin. Iya, muncul lagi nanti masalah. Oke. Jadi saudara-saudara di rumah yang sedang menonton juga, kita harus memberesi setiap akar-akar ya Pak ya? Betul. Jadi kalau ada ya masalah, coba beresi akarnya. Iya. Jadi jangan langsung ke masalahnya, nggak ada gunanya. Iya. Karena akan muncul terus kedua, ketiga, masalah keempat. Oke. Beresi akarnya. Ya. Beres semuanya. Oke. Sebelum kita lanjut,
Jangan lupa semua yang sedang nonton sharing ini atau Q&A ini untuk share video ini agar bisa semakin menjadi berkat buat keluargamu, buat teman gerejamu mungkin, buat para pendoa atau buat siapapun yang menurut Anda mereka perlu untuk mendengar ini. Yes. Kami berdoa biar lewat Q&A ini dapat menjadi berkat. Kita lanjut ke dalam pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Bagaimana cara mendidik anak-anak yang haleluya Pak katanya? Doa khususnya untuk mereka tuh seperti apa ya Pak katanya? Saya mau tanya haleluya itu maksudnya sampai selevel apa? Sebabnya saya mau kasih tahu senakal-nakalnya Tuhan punya cara untuk membereskan. Oke. Ya, yang kedua, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, pakai teori, pakai pengalaman, nggak akan pernah beres. Ya. Karena apa? Anak produk yang kau ciptakan itu beda dengan produk yang kita hidupi. Ya. Nah, itu berbeda. Ya, jadi jalan satu-satunya tanya Roh Kudus caranya seperti apa. Karena saya tidak bisa mengatakan harus begini, harus begini. Lo tiap pribadi Tiap pasti keluarga berbeda ya. Oke. Ya. Harus dibawa doa. Iya, Dan Roh bertanya Kudus dengan nanti Roh yang Kudus ya. tuntun. Sekali lagi bergantung dengan Roh Kudus, kuncinya di situ. Oke, jadi sekali lagi tips untuk para orang tua harus terus bergantung dengan Roh Kudus untuk bagaimana cara mendidik anak-anak yang tepat. Karena setiap kondisi keluarga itu berbeda. Betul. Kita tidak bisa mengatakan yang ini benar atau yang ini salah ya Pak. Terus anak juga tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Oke, anak pun tinggal di lingkungan yang berbeda sehingga penanganannya pun harus beda. Oke, kita masuk ke dalam tema lainnya yaitu tema konsultasi Pak. Wow, ya. Bagaikan seorang dokter ya Pak, banyak yang konsultasi. Oke. Saya buka saja praktek. Praktek, oke. Mungkin nanti sessionnya dirubah judulnya Pak, praktek bersama Bapak dan Oke. Yang pertama adalah bagaimana ya Pak saya bisa tahu bahwa saya telah kehilangan panggilan. Berkali-kali kalau baca Alkitab selalu dapatnya tentang kamu sulung yang gagal, sudah kehilangan hak kesulungan. Apakah benar saya kehilangan hak kesulungan tersebut? Gini ya, dengan baik-baik. Lo kalau Roh Kudus, istilahnya udahlah Roh Kudus ngomong berkali-kali seperti itu, ya sudah tinggal engkau bertobat dan balik toh. Mungkin udah banyak tanda yang balik, bermunculan gitu. Balik, belajar dari Esau. Ya. Kenapa dia sampai kehilangan hak kesulungan dan semuanya itu? Satu, meremehkan. Yang kedua, ya. anggap tidak penting. Yang ketiga, bermain-main dengan umur. Gimana tuh Pak maksudnya bermain-main dengan umur? Kan dia bilang, sebentar lagi aku mati. Buat apa? Dia sudah, setidaknya mungkin dia udah tahu, oh mungkin udah dekat waktunya. Padahal lihat, dia masih jauh di jauh depan. sekali. Iya, betul. Itu, saya bilang, manusia harus banyak belajar. Jaga mulut. Dan jangan meremehkan ya Pak. Oke. Mungkin saya bantu jawab ya Pak. Berarti untuk yang ini jika Roh Kudus sudah mengingatkan berkali-kali, kita harus cepat berbalik ya. Baliklah. Ya jangan terus jadi gini. Aduh, aku kehilangan hak kesulungan. Aku kehilangan hak kesulungan. Ya namanya benar-benar kehilangan. Ya kan? Ya, betul. Selanjutnya, setelah saya mendengar pengajaran tentang pengangkatan, saya kok malah jadi ketakutan dan uring-uringan, Pak. Dan itu bisa berlangsung sangat lama dan berhari-hari. Sejak saat itu sampai sekarang saya malah jadi ketakutan. Apa yang harus saya lakukan ya Pak kalau perasaan tersebut datang tiba-tiba? Dua sebab. Apa tuh Pak? Yang pertama, ya. Dia takut. Ya. Karena dagingnya ngerti, aku tidak akan diangkat. Dan dagingnya tidak pengen berubah. Sudah nyaman mungkin ya? Yes, tapi saya mau kasih tahu. Ya. Pengangkatan itu anugerah. Oke. Yang kedua, kenapa kau uring-uringan? Kenapa? Karena khawatir dan tidak percaya.
Hmm. Kalau khawatir dan tidak percaya itu sebenarnya Jadi dia merasa tidak mampu atau tidak iya, layak atau jadi gimana? ya enggak layak, enggak mampu, jadi peperangan sendiri. Oh, oke. Nah, itu Ya. peperangan sendiri. Mm-mm. Nah, saya mau kasih tahu kembali, Ya. pengangkatan itu adalah anugerah. Diberikan secara cuma-cuma ya, Pak? Yes, Ya. tugas kita adalah lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, matikan daging. Oke. Sudah, itu saja. Perkara nanti kita diangkat atau tidak, itu Tuhan yang akan tentukan. Kalau saudara sudah dapat jaminan pengangkatan, Ya. aminkan. Ya. Tapi juga tidak boleh hidup sembarangan. Harus hidup tetap di tracknya Tuhan. Ya, gitu kan? kemarin Ya. saya Gimana? dengar ada yang dapat jaminan pengangkatan seperti asuransi. Oh iya, betul. Ya, itu Ya. beda dengan yang saya dapat. Ya. Kalau yang AOC dapat, Ya. yang saya dapat dari Tuhan, tidak ada asuransi, tidak ada apa-apa. Saya benar-benar murni jaminan pengangkatan. Ya. Jadi kalau engkau percaya, ya diangkat. Oke. Tapi kalau asuransi, ada yang harus dilakukan. Ada yang harus dikerjakan ya. Ada yang harus dikerjakan, kan bayar premi. Ya, betul. Yes, beda. Jadi jaminan pengangkatan yang saya dapat sama kelompok itu dapat beda. Berarti semua itu tergantung pemberian Tuhan ya, Pak? Iya dong, Macam-macam. Tuhan yang punya. Mungkin karena kelompoknya juga kan Jaminannya kok. beda-beda ya, Pak, Iya, maksudnya. jaminannya dari Tuhan beda-beda. Oke. Kalau kita lagi ngomongin soal pengangkatan nih, Pak. Kan Tuhan sudah memberikan itu secara cuma-cuma, Ya. sebuah anugerah yang Ya. tadi Bapak bilang. Apakah suatu hari nanti ketika orang ini tidak hidup di jalur Tuhan, pengangkatan itu, bukan pengangkatan, jaminan itu bisa lepas dari hidupnya, Pak? Bisa, tapi sekali lagi saya katakan, tergantung pribadi itu. Ya. Pribadi itu benar enggak percaya atau menganggap remeh lagi seperti Esau. Menganggap remeh mungkin dalam arti, oh saya udah punya jaminan, ya udahlah ya hidupnya Terus hidupnya semena-mena ya. amburadul, Oke, segala ya. macam, itu meremehkan. Ya. Ya kan? Terus yang kedua, Ya. Tuhan Roh Kudus pasti akan memberitahu kan? Ya. memberi ya istilahnya memberitahulah atau sedikit sentian atau hajaran lah. Ya. Tapi dianya enggak mau tahu. Ya. Nah, itu bahaya. Oke. Itu bahaya. Ya. Ya. Terus yang terakhir, pasti tetap Tuhan itu kalau sudah berjanji dia pasti akan pengen menggenapi. Pasti menggenapi. Oh, enggak mungkin dia lepas. Dan Tuhan setia ya Pak dalam Ya, perkataannya. ya kan? Ya. Jadi Tuhan akan berusaha terus sampai titik terakhir Ya. istilahnya. Itu saya yakin Ya. seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya adalah 12 tahun yang lalu sepupu dari suami saya pernah berkunjung ke rumah kami. Ya. Kemudian berapa hari kemudian itu dia jatuh sakit, tidak tahu kenapa katanya. Ibu saya suruh saya panggil teman-teman gereja supaya didoakan, tapi saya tidak lakukan. Kira-kira ada seminggu di rumah saya. Lalu malam-malam tiba-tiba menggigil, harus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya Tuhan panggil pulang. Saya saat ini merasa sangat bersalah atas kejadian itu karena saya ketika dikasih tahu untuk mendoakan, saya tidak mendoakan. Dan rasa bersalah itu menghantui saya, Pak, istilahnya. Ya. Apakah saya berdosa dan harus dihukum dan harus mempertanggungjawabkan suatu hari nanti apa yang saya perbuat? Saya pikir begini, pokoknya ibu disuruh apa mbak Roh Kudus, ibu lakukan. Adapun jadinya seperti apa, ya itu ya sudah. Kita kan bukan. Tapi dalam sebuah sikon ini dia tidak melakukan waktu itu. Nah, minta maaf be Tuhan, minta ampun be Tuhan lah. Tuhan tetap maha pengampun ya Pak. Iyalah, masa sampai kayak gitu terus gimana? Pokoknya minta ampun saya lah be Tuhan lah. Tapi cara menanggulangi masalah yang kayak merasa bersalahnya itu gimana ya? Omong pada jiwamu. Kalau Tuhan sudah ngampuni, selesai. Harus deklarasi sendiri Iya, Pak, dan berarti selesai memang ada mungkin ya, Ya. mungkin ada sesuatu yang harus dibayar akibat dari kesalahannya. Tapi Tuhan pasti akan Ya. berikan. Berikan dan kekuatan dan beracara ya. kemampuan. Oke.
Tadi mengenai tema konsultasi dan sekarang kita masuk ke dalam tema perjodohan dan pernikahan. itu yang bahaya. Biasanya ini anak-anak muda langsung menjadi trending topik dan semua langsung pada nonton. Nah, ini yang pertama, Pak. Yo. Apakah di akhir zaman ini kita boleh menikah atau tidak, Pak? Loh, firman Tuhan jelas bilang, yang menikah biarlah menikah. Tetapi yang ditentukan untuk tidak menikah, ya jangan cari dan jangan berulah untuk menikah. Loh, yang kedua, Gimana Pak? Tuhan sudah tetapkan Ya. hidup kita. Hmm, Ingat, tadi dari awal sudah dikatakan, Ya. sudah ada garis. Sudah ada garis hidup ya untuk Yes. seseorang. Ya, Masuklah di dalam garis hidup itu. oke. Jangan buat garis hidup yang lain. Ya, Ya, Ya. itu yang terpenting. Mau kiamat sudah dekat apapun, masuklah di garis hidup itu. Oke. Ya. Tapi kan gini Pak, banyak anak-anak muda bertanya, Tuhan udah mau datang nih Pak. Kalau misalnya nanti terjadi sebuah kegagalan, terjadi sebuah keributan di dalam dunia pernikahan itu gimana ya baiknya gitu? Apakah tetap berpacaran saja atau menikah gitu? Itu yang banyak mereka pertanyakan. Lah ya itu, tiap orang kan beda-beda. Jalan sih tetap jalan aja ya Pak? Jalan sih jalan, tapi emang Tuhan pengennya apa? Kita ikuti yang Tuhan mau. Oke. Karena kita kan belajar untuk apa? Sekarang hidupku, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oke, bukan kehendak kita ya. Ya, Oke, selanjutnya cara mengetahui itu jodoh saya atau bukan Pak, itu gimana? jelas yang pertama dulu saya sudah katakan. Seseorang menikah dengan bukan jodoh. Itu parah. Saya mau kasih tahu, neraka di dunia. Ya, Tapi di dalam perkara perjodohan pun ada jodoh pertama, ada jodoh kedua, ada jodoh ketiga. oke. Nggak tahu lah ada jodoh keberapa, 10 ya mungkin Anda Mungkin bisa dikategorikan jodoh terbaik ya Pak? tahu. Ya terbaik itu second dan segala Ya, macam. ya, lah, ya, oke? oke. Oke? Ya, Tetapi saya mau kasih tahu, semua akan membayar harganya. ya. Betul? Tetap semuanya kan? Tetap membayar. semua Oke. bayar harganya. Ya. Tetapi yang terbaik pasti yang lebih ringan, paling ringan. Oke? Ya. Makanya kita tidak boleh hidup di luar Kristus. Oke, Sama kalau yang sudah menikah, ya tolong tutup kuping. oke. Karena tidak ada istilah untuk ganti. Oke, Oke? ya. Sudah salah ngambil, ya jalanono. Oke. Gitu. Ya. Bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, terus kita tahu ya ini jodoh atau apa? Gini. Benar-benar kosongkan kehendak dan keinginan. Ya. Tanya sama Tuhan, itu jodohku atau bukan? Hmm. Pasti Tuhan jawab. Tapi kan terkadang kalau misalnya seseorang sudah mencintai. Itu yang susah. Iya. Banyak orang tanya pada saya setelah pacaran. Saya bilang gak usah tanya. Karena semua jawabnya jodoh. Sudah. Nah gitu cara memurnikan hati kembali Itu gimana ya? kosongkan semuanya. Buang. Semua. Dinetralkan kembali Makanya ya? saya bilang kalau yang mau seperti itu sungguh-sungguh Iya. cari. Masa itu loh. Apa namanya? Pengasingan. Ya mau pengasingan, mau apa. Pokoknya masa dimana selesai dulu. Oke, Stop. ya. Bukan berarti putus, tapi stop dalam arti tidak pacaran, ambil waktu seminggu tak atau sebulan, Oke, benar-benar fokus sama Tuhan, pikiran bersih, benar-benar jernih dan benar-benar tidak terikat dan tidak ada keinginan apapun kecuali menyenangkan Tuhan, ikut sama Tuhan, pasti Tuhan ngomong. oke. Harus netral dulu. Yes. Oke. Seorang pria atau wanita sudah bercerai hidup dari pasangannya selama 10 tahun karena alasan KDRT, ekonomi, dan lain-lain. Apakah boleh menikah lagi? Setiap case berbeda. Saya tidak berani ngomong boleh atau tidak. Oke, Tanya Tuhan, karena apa? Itu jalannya Tuhan sudah atur semua masing-masing. oke. Setiap case berbeda dan kita harus bisa mengatur itu semua ya. Ya, tanya Ya, Tuhan. tanya yang terbaik Tuhan. itu apa? Oke. Gitu. Ya.
Oh ya, sebelum kita lanjut, bagi yang punya pertanyaan boleh sekali lagi dimasukkan di live chat, di kolom live chat kami, dan admin kami akan merekap setiap pertanyaan Anda karena di sesi kedua kami akan mencoba menjawab itu semua. Jadi kami tunggu setiap pertanyaan Anda dan siapa tahu pertanyaan Anda bisa menjadi pelajaran juga ya Pak, Yes, yang baru untuk betul. setiap kami. Oke, kita lanjutkan dalam tema perjodohan dan pernikahan ini Pak, masih ada satu lagi. Seseorang hidup dan menikah dengan seorang pasangan yang berbeda agama. Yes. Bukan di dalam Tuhan jelasnya. Itu sudah salah. Oke. Oke. Dan dia punya sebuah kerinduan untuk menginjili pasangannya. Tetapi ia takut karena kalau ia dimarahi, pasangannya nekat menceraikan dia dan saya akan menjadi orang yang broken home, kata dia. Saya sudah berusaha berpuasa, doling, dan saya berharap suami saya bisa dilawat Tuhan secara pribadi. Tetapi kok tidak berhasil ya Pak? Nah ya itu salahnya. Gimana tuh? Karena apa? Ndak sadar. Salahmu ndak sadar salahnya di mana. Saudara ndak sadar. Saudara ngambil beda agama itu sudah salah. Firman Tuhan jelas berkata kok, ndak boleh kok. Ya. Makanya saya setiap kali ada yang konseling dengan saya selalu berkata, pindah agama dulu, sama-sama beragama, satu, Ya. berapa lama baru masuk dalam konseling pernikahan. Baru menikah. Tetapi dalam sebuah sikon nih Pak. Sudah terjadi. Sudah terjadi gimana? Ya bertobat sih, yang penting. Orang ini sih bilang udah Nah, bertobat. dengan dia bertanya, kok belum, kok begini, itu masih belum bertobat. Karena waktu-waktunya Tuhan. Berserah aja intinya. Kalau kita sudah merasa salah, saya ini memang salah. Saya cuma punya satu pertolongan, hanya dalam Tuhan. Ya. Ya sudah, tunggu dan mengucap syukur. Jalani. Ada dalam firman juga dikatakan, Ya. seorang istri bisa. Lewat kuasa doa ya kalau Ya, nggak salah ya, maksudnya, Pak. ya betul juga, dengan kuasa doa dan segala macam lah. Tapi yang terpenting juga, dia harus jadi saksi loh. Ya. Seperti apa karakter Kristus. Nah ini, saudara. Ya. Ya, Kalau sampai sebuah titik nekat diceraikan itu gimana? cerai wae. Susah. Sekarang dia lebih cinta Tuhan atau lebih cinta suaminya. Karena udah kesalahan di awal ya Pak ya. Iya. Nah, dia tidak salah kok. Dalam arti cerai tidak salah karena sana yang menyeraikan. Kalau saya lo ya, ini saya lo ya, ini teorinya. Sekali lagi setiap yang menonton, setiap sikon itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan Setiap ini kayak saya kondisi, katakan, ya. kalau saya lihat karena sudah salah langkah, ya kembali. Kalau memang dia yang menceraikan, ya sudah cerai. Iya. Setiap kondisi keluarga berbeda dan setiap penanganannya pun berbeda. Dan satu lagi, Gimana Pak? saya mau tanya, Apa? dia diberkati atau tidak? Nah itu yang harus ditanya. Itu kuncinya. Ya. Bagaimana bisa Ya. diberkati? Semoga menjawab ya buat semua yang mempunyai pertanyaan yang sama atau pergumulan yang sama. Kita akan masuk ke dalam tema yang berbeda yaitu mengenai organisasi Pak. Yes. Baik organisasi dalam persekutuan, dalam gereja. Pertanyaannya seperti ini. Jika dalam sebuah organisasi ada regenerasi pemimpin. Ya. Generasi ini sudah diserah terimakanlah intinya ke generasi yang lain. Dan terjadi sebuah generation gap. Generation gap itu adalah titik tengah yang kosong Pak antara generasi atas dan bawah. Apakah pemimpin baru tersebut lebih baik mengeksplor dengan gayanya sendiri untuk memimpin ataukah dia harus mengikuti cara pemimpin sebelumnya? Saya bilang satu hal. Harus mix. Mix, oke. Kalau dia pakai kekuatan sendiri dan pakai gayanya sendiri, tak tanggung. Yang angkatan atas pergi semua. Oke. Dia harus pintar dan dia harus rendah hati. Oke. Dia harus ngerti bahwa aku nggak bisa ini. Aku harus menggandeng juga yang atas.
Oke. untuk masa transisinya. Mm-mm. Nah itu harus bijaksana dan Roh Kudus yang akan bisa membereskan semuanya. Tapi ketika ada sebuah regenerasi, berarti kan gini Pak, terjadi sebuah transformasi kan? Betul, pasti. Dari yang mungkin kan kita zaman juga transformasi ya Pak. Ya, Dari yang zaman dulu sampai sekarang ada ke zaman milenial gitu iya, kan. betul. Apakah kita juga perlu mengikuti perkembangan zaman ataukah kita akan tetap bersama dengan teori yang dulu gitu Nggak maksudnya? bisa, harus ngikutin zaman. Tapi juga harus bijaksana. Yang lama jangan dibuang. Oh, jadi pembekalan yang lama tetap dibawa, dan- dimodifikasi. Iya, Oke. itu jauh lebih bagus. Ya. Sebabnya kalau enggak, yang lama pasti akan mencelat. Oke, istilahnya semua. sip. Ya. Dan kita beralih ke tema konsultasi lagi, Pak. Ini hampir selesai sesi pertama, nanti kita akan lanjut ke sesi kedua. Dan tema terakhir yaitu mengenai tema konsultasi. Ya, praktek lagi, Pak, praktek lagi. Oke. Bagaimana cara untuk melepaskan mimpi buruk? Sekitar satu bulan yang lalu saya mengikuti live streaming sebuah gereja dan membahas mengenai mimpi. Pada saat doa saya tiba-tiba muntah. Malam setelah itu peristiwanya, saya mimpi bahwa saya dan anak saya yang umurnya 6 tahun berada di suatu tempat seperti peternakan ular. Tiba-tiba seekor ular besar terbang ke arah kami dan melilit kami. Kepala ular itu berusaha masuk ke dalam tubuh saya dan melewati perut saya. Tapi tangan saya mendorongnya beberapa kali dan setelah itu saya terbangun, Pak. Bagus itu. Itu mimpi bagus. Berarti kamu bebas. Bebas, karena ada penolakan dari dirinya ya, Pak. Iya. Berarti di mimpi itu punya arti. Kau harus berjuang Oke, untuk usir, oke, untuk memenangkan. ya, Dan sudah jelas, Tuhan sudah kasih tahu, kau akan keluar sebagai pemenang. oke. Berarti sebenarnya mimpi ini bukan mimpi yang buruk ya, Pak ya? Bukan mimpi yang buruk, mimpi yang bagus itu. Tinggal diaminkan. Iya, Ya. jadi jangan takut dengan ularnya, takut dimakannya loh, itu kan namanya ketakutan daging. Oke, ya. Next, Pak Daniel pernah sampaikan kalau masuk surga nggak gandeng-gandengan, Pak. Betul, katanya. jelas. Bagaimana dengan anak saya? Anak saya usianya 8 tahun, 10 tahun, 17 tahun. Apakah keselamatan mereka dan untuk mendapat jaminan itu bergantung dengan iman orang tuanya atau bergantung dengan sikap anak-anak sendiri? Secara teori, Ya, semua orang setelah bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik, ya. dia akan menentukan sendiri. Berarti dalam sebuah rentan usia berapa ya, Nggak Pak? tahu, itu beda. Oh, Contoh beda-beda. spesial nih, Oke. nggak bisa. Tetap bersama orang tua ya berarti Ya ya. kan? Oke. Jadi nggak bisa saya tentukan seperti itulah, umur berapa nggak bisa. Oke. Tapi sejak anak itu ngerti Kebenaran ya, Pak. kebenaran, Ya, sejak anak itu ngerti yang baik dan yang tidak baik, ya. dia sudah tentukan sendiri. Makanya dari kecil Ya. harus benar-benar kenalkan Tuhan. Oke. Ya. Berarti pengaruh dari didikan orang tua sangat besar ya, Pak, buat anak ya. Sangat besar, sangat Itu besar. yang bisa mempengaruhi seorang anak bisa mengenal Tuhan atau tidak ya. Yes. Oke. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Cara lepas dari keterikatan dosa tuh gimana, Pak? Ada yang nanya ini. Rindukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak baca firman, terus berkomunikasi terus dengan Roh Kudus. Ya. Bahkan saya mau kasih tahu, ekstrim aja lah. Gimana, Pak? Sebelum engkau berbuat dosa pun tanya sama Roh Kudus. Tuhan bisa merekayasakan segala cara ya, Pak? Yes. Oke. Pasti tidak jadi. Oke. Jangan lupa untuk tetap membangun fondasi. Ya. Membaca firman, berdoa saat teduh dan andalkan Roh Kudus Karena- dalam setiap saat. Kita harus melawan. Oke. Tidak bisa kita terima. Terus nanti ngomong lagi, memang roh penurut daging lemah. Oke. Ya.
Kalau gitu sesi pertama akan kami selesaikan dulu ya Pak ya sampai sini dan kami akan berlanjut di sesi kedua dan setiap pertanyaan yang Anda sudah cantumkan di kolom live chat kami sudah kami tampung dan Anda masih bisa sampai sekarang masih bisa juga untuk berikan pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komentar atau di live chat, nanti akan kami coba jawab. Berapa menit kita nih? Kita akan break selama 3 menit, kurang lebih 3 menit. Dan jangan pergi kemana-mana karena kami akan kembali lagi di dalam sesi kedua dan semoga tayangan ini semakin memberkati. Yes.
Oke, kembali lagi dalam channel SR Pastor bersama Bapak Pendeta Daniel Kristianto Cipto Purnomo. Jangan bosan-bosan karena ini udah masuk ke sesi kedua. Sesi pertama kita udah selesai ya Pak. Ya. Sekitar 45 menit tadi membahas mengenai segudang pertanyaan di seluruh tema kayaknya yang sudah kami dapatkan melalui Google Form yang sudah dibagikan. Dan sekarang kita saatnya untuk menjawab setiap pertanyaan yang baru saja dimasukkan di live chat atau di kolom komentar dari channel YouTube AOC Media. Langsung mulai aja ya Pak? Yuk. Ya. Oke, langsung mulai aja. Dan jangan lupa tetap share video ini ke teman-teman saudara, ke keluarga saudara, ke teman gereja, kakak, adik, siapapun. Semoga tayangan ini bisa menjadi berkat bukan hanya buat diri kita, tetapi buat lingkungan kita juga. Dan sekali lagi saya katakan ini adalah pendapat saya. Iya, ini semua sharing kami adalah pendapat dari kami. Ya, jadi Setiap kondisi pun bisa berbeda ya Pak. Jadi jangan dijadikan patokan. Ya. Harus seperti ini Ya. ya. Karena setiap kondisi kan berbeda-beda. Ya. Dan kedua, kami tidak pernah berkata bahwa pendapat pendeta A, pendeta B itu salah. Enggak, setiap orang pasti punya pandangan Iya, masing-masing. karena sebuah opini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya berasal dari pendapat masing-masing pribadi. Yes. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Apakah bela diri diperbolehkan dalam kekristenan, Pak? Nah, kalau ngomong seperti ini, Iya. menurut pendapat saya, boleh. Tapi, engkau harus tahu, kalau untuk jaga diri, Untuk defense ya, defense, Pak? nah ya oke lah, defense, itu boleh. Tapi kalau untuk kesombongan, Ya. atau nanti akhirnya saudara menjadi percaya diri terlalu, percaya diri akhirnya Ya. jadi tidak putus Tuhan, Ya. salah. Atau Gitu. mungkin terlalu dalam okultisme juga nggak boleh ya, itu Pak? kalau bela diri, gini, ada bela diri yang teknik, Oke, ya, ada bela diri yang memang diperbantukan dengan kuasa kegelapan. oke. Nah itu yang tidak boleh, itu pasti tidak boleh, Ya. itu pasti tidak boleh. Kalau untuk, sekali lagi kalau untuk defense, Boleh. boleh, tapi jangan sampai menjadi over sehingga Ya, ada sombong. sombong atau jadi ngejaku, Ya. terus jadi jago-jagoan, ada buat apa? Oke, Karena saya tak kasih tahu ya, mau bela dirimu jago kayak apa, ditembak juga engkau mati yo. tidak ada yang menjamin, saudara-saudara. Nah, ada Ya. yang jamin, Tuhan toh yang jamin. Oke, sip. Next, gimana ya supaya membereskan akar kemalasan, Pak? Nah, ini. Gimana? Ya orangnya harus bertobat dan orangnya harus melatih diri untuk tidak malas. Harus ada kemauan dari diri Iya, sendiri, dari ya, sendiri. berarti Kalau ya? enggak, Oke. bisa. Kalau tahu saudara buka tangan, terima anugerah rajin. Nggak ada, saudara. Gak bisa lah. Ya, Ya. harus sadar dari diri sendiri bahwa kita harus membuang semua kemalasan. Membuat karakter sendiri. Oke, ya, Karena karakter itu akan bisa terjadi dan menjadi karakter kita kalau kita lakukan berkali-kali kan. rutin Terus ya, rutinitas, terus kita repetitif, ulang, ya, oke. akan jadi karakter kita. Dan kita akan semakin menghidupi itu ya, Pak ya. Iya, jelas. Ya, oke. Kalau kita bekerja di pemerintahan, apakah ini termasuk pelayanan kepada Tuhan, Pak? Yes, kalau memang Tuhan tetapkan, kan saya tadi sudah bilang bahwa kita punya Ya, jalan sendiri-sendiri. Kalau memang itu Tuhan sudah tetapkan engkau di situ, Ya. ya lakukan. Justru kalau engkau tidak kerja di situ, salah. oke. Mungkin dia adalah seseorang yang dipanggil untuk bekerja di pemerintahan sehingga bisa memberkati tempat itu ya, Pak. dong. Banyak Kalau orang saya mengenal masuk ke situ belum Tuhan. tentu saya diterima. Tapi kalau dia kan sesama teman, bisa. Ya, betul. Ya. Apakah intuisi atau feeling berbeda dengan suara Tuhan, Pak? Jelaslah berbeda lah. Gimana cara membedakannya? Tidak bisa diomong. Karena apa? Itu harus dari pengalaman. Yang dirasakan sendiri ya berarti ya? Iya, dari pengalaman kita akan tahu ini suara Tuhan atau bukan. Tapi secara teorinya bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari firman. Oke. Maksudnya tidak pernah keluar dari firman yang dia Ya. katakan. Gitu.
Kalau gini Pak, saya pernah dengar sih ada seorang yang berkata gini, kalau kita cara membedakan suara Tuhan atau bukan adalah ketika ada damai sejahtera. Itu benar atau enggak Pak? Bisa, bisa itu salah satunya. Itu salah satunya cara Ya, membedakannya. membedakan. Oke. Bagaimana langkah untuk bisa terlepas dari tuduhan-tuduhan kejatuhan dalam dosa-dosa masa lalu? Kayaknya ini tadi udah ya Pak ya? Iya, sebenarnya gampang dalam arti engkau bertobat dengan sungguh, Ya. dan sesudah itu engkau ketemu Tuhan. Ya. Pada waktu engkau ketemu Tuhan dan Tuhan sendiri memberikan kelegaan kepadamu dan merasa engkau yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dosamu, ya selesai. Oke. Jangan mau dituduh. Karena memang sudah selesai. Iya. Nah, kalau kita merasa sudah selesai tapi kita tetap mendengar tuduhan dan kita merasa terus tertuduh, berarti kita mengimani belum selesai. Tetapi kan terkadang mungkin emang keinginan hati sudah mau selesai ya Pak. Tapi terkadang jiwa kan masih merasa bersalah mungkin, Nah, makanya guilty ya, gitu kan. makanya omongin jiwa ini. Dan itu melalui sebuah proses kan ya Pak ya, enggak Pasti. bukan instan tiba-tiba udah aja hilang Pasti. gitu. Yang kedua yang terbagus adalah jangan lakukan itu lagi. Ketika godaan kembali datang Pak, gimana? Nah, ingat, lihat yang dulu akibatnya parahnya seperti apa. Oke. Nah, itu. Belajar dari kesalahan yang Ya, sudah terjadi. Oke. Apa kita sudah masuk di 3,5 tahun masa kesuksesan? Nah, sekali lagi ini pendapat saya. Karena saya didatangi Tuhan dan Tuhan berbicara. Sudah masuk. Oke. Tapi sekali lagi itu adalah pendapat saya. Ya. Tuhan bilang sama saya, ini sudah masuk nak 3,5 awal. Oke. Oke. Masa pengangkatan itu sebelum pemasangan chip kah Pak atau gimana? Tidak ada yang Tidak tahu. ada yang tahu. Karena apa? Semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Only God knows ya Pak. Banyak teori dan banyak yang Oke. berbicara. Ya. Saya tidak berani ngomong ini salah, ini benar. Tuhan tok yang tahu. Oke. Kriterianya orang yang diangkat itu seperti apa Pak? Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Itu tok. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam. Oke, berarti kan ada sebuah hal yang harus kita lakukan juga kan, bukan selalu menerima apa yang Tuhan berikan ya Betul. Pak. Karena untuk tinggal di dalam Tuhan, itu kita harus berbuat sesuatu. Ada bagian kita gitu kan. Ya. Gak bisa tinggal di dalam Tuhan terus kita ngawur hidupnya sembarangan. Namanya bukan tinggal di dalam Tuhan toh. Kalau tinggal di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan tepat dengan apa yang Tuhan mau. Ada tips-tipsnya nggak Pak untuk mengetahui bahwa oh kita akan selalu tinggal di dalam Tuhan gitu. Jelas firman Tuhan berkata, Gimana? taat, Taat, setia. setia, oke. Yang kedua, Ya. nggak akan melakukan yang daging. Oke. Semua tidak tertitik atau terfokus pada kedagingan atau mengasihani diri sendiri. Oke. Itu Ya. sifat-sifat Tuhan Ya. yang kita harus pelajari dan kita harus Jangan terfokus kepada diri kita sendiri ya. Iya, Oke. jelas. Sip. Next question, apakah kita bisa melakukan pelepasan sendiri Pak atau harus dibantu hamba Tuhan? Bisa. Gimana caranya Pak? Banyak baca firman dan ikuti apa yang Roh Kudus katakan, pasti lepas. Ingat, yang kudus gak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Tapi berarti kan itu ada sebuah proses yang membuat dia harus kerja ekstra gitu kan? Iya, jelas. Contohnya ayah saya sendiri. Gimana Pak? Ayah saya sendiri punya banyak kelemahan, Ya. tapi dia tidak pernah ikut pelepasan. Kenapa? Ya. Dia baca firmannya sehari Membersihkan terus ya Pak ya? Berarti firman Tuhan itu membersihkan hidup kita ya? banyak doa, banyak baca firman. Dan hidup dalam ketaatan. Kalau mengenai pelepasan ya Pak, misalnya kan kata Bapak tadi di sesi pertama sempat menyinggung mengenai dosa keturunan ya Pak. Apakah setiap orang wajib melakukan pelepasan Wajib. terhadap dosa keturunan yang ia bawa sejak Ya. kecil atau memang ya udah hidupi aja gitu? Lepas, harus lepas. Harus lepas. Coba saudara lihat, sifat-sifatmu. Toto ada yang muncul. Yang kau tidak kehendaki tapi bisa muncul tapi itu jelek.
Ya. Harus dipotong. Kalau kita ngomong mengenai pelepasan, bukan berarti pelepasan itu harus sesuatu yang sangat heboh. Kan Bapak kan sering lihat ya, maksudnya ketika orang manifestasi dan lain-lain kan. Pelepasan juga bisa berarti ketika kita, gimana Pak? Ketika kita pribadi. Jujur saya pelepasan pada waktu saya tidur. Tuhan membersihkan semuanya gitu kan. Jadi pada waktu saya tidur, tapi sebelum tidur saya nyembah Tuhan segala macam yang Tuhan suruh pada waktu itu. Ya. Dan saya lakukan, saya tidur, tahu-tahu saya pelepasan. Jadi setiap orang punya waktunya masing-masing. Yes. Dan waktu itu harus di waktu Tuhan ya Iya, Pak. benar. Oke. Next, orang yang dulu menyembah berhala terus sudah dibaptis, tetapi pada saat ibunya meninggal, dia ada untuk mengikuti upacara. Menurut agama yang dulu, apakah itu dosa atau tidak, Pak? Saya bukan penentu untuk berkata itu dosa atau tidak. Semua Tuhan yang menentukan. Karena kita tidak pernah tahu kondisinya seperti apa Ya. yang terjadi di sana. Oke. Jadi sekali lagi, jangan mau dituduh oleh setan. Jangan mau diintimidasi ya Pak? Ya, makanya semua berdoa dan kalau salah ya minta ampun sama Tuhan, selesai. Oke. Bagaimana cara memutus kutuk keturunan dan perjanjian dengan kuasa gelap yang pernah dilakukan oleh nenek moyang? Kalau kamu tahu kutuknya apa, Ya. jelas ngomong dengan jelas dan katakan demi nama Yesus terputus. Apakah itu akan terputus langsung atau gimana Pak? Langsung. Kalau kamu lakukan dengan iman, langsung. Kalau memang keterikatannya sangat kuat kan terkadang ada ya Pak pas manifestasi sampai muntah dan lain-lain itu kan sangat kuat di dalam hidupnya mungkin waktu kecil anaknya pernah dipersembahkan gitu kan Pak misalnya. Begitu ya. Ya. Biasanya terjadinya dan yang dialaminya pasti berkali-kali. Sampai bersih ya berarti. Nggak bisa sekaligus. Nggak bisa sekaligus. Oke. Bagaimana cara mengenalkan anak kepada Tuhan dari kecil? Mungkin ada kesaksian Pak. Ya saya kenalkan anak-anak saya, ya saya ajak doa. Terus yang terpenting tuh begini, kalau ada sesuatu kejadian, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan nyata, saya siarkan pada anak saya. Nah, supaya mereka lihat, oh ya benar ya, Tuhan itu ada ya, Tuhan itu benar. Ya, mungkin bisa juga lewat segala sesuatu yang dialami setiap hari ya Pak. Role model ya Pak ya. Yes. Oke. Bagaimana membedakan dupa untuk setan dan Tuhan? Apakah ada fungsi bokor dan dupa dan bagaimana cara dan kapan memakainya Pak? Yang terpenting yang membedakannya adalah motivasi dalam melakukan itu. Oke. Kamu bakar dupa, apa motivasimu? Kamu bakar dupa, pengetahuanmu seperti apa? Apakah ada pengertian atau tidak ya? Iya. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya. Tapi dengan pengertian yang kamu ngerti, kamu aminkan. Ya. Jadi. Oke. Terus dikatakan, beda enggak dupa yang AOC dengan dupa yang dukun? Jelas beda. Ya. Dari kemenyanyi aja beda. Bahan yang kita pakai adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tertulis di Alkitab Pak. Tapi yang terpenting balik lagi motivasi ya Motivasi dan pengetahuan. Dan lakukan itu semua dengan iman. Sehingga apapun yang kita lakukan bisa terjadi bahkan menjadi daging ya Pak. Iya, dan bermanfaatlah. Oke. Bagaimana cara supaya saya bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh? Ingat ya saudaraku, bahasa lidah itu anugerah. Sebuah pemberian ya Pak? Iya. Grace. Ya. Jadi gak bisa diajarkan. Oke. Kamu rindukan dan jangan punya sudah patokan. Bahasa lidah itu seperti ini, tidak boleh. Harus mengalir berarti. Mengalir saja. Nanti satu ketika kamu akan dapat. Oke. Next question. Anak saya pernah kemasukan roh. Setiap penyembahan roh itu didorong keluar.
Sudah mau keluar, masuk lagi dan terulang-ulang. Bagaimana cara melepaskan atau mengusir roh itu, Pak? Loh, firman Tuhan jelas berkata kok. Dengan puasa. Loh, firman Tuhan jelas berkata. Ya. Artinya apa? Rumah harus penuh dulu. Oke. Jadi, kalau setannya keluar, karena rumahnya sudah penuh dengan roh Tuhan. Nggak mungkin bisa masuk lagi. Ya. Kalau mungkin anaknya masih kecil, Pak. Orang tuanya yang harus bertobat. Karena masih di bawah pengaruh orang tua. Iya. Oke. Mungkin ada perjanjian-perjanjian. Ya mungkin harus diputuskan ya. Oke. Bagaimana supaya kita terus fokus pada gembala dan tidak menceng-menceng, mengingat manusia itu banyak sekali keinginan dan masalahnya. Iya, masalahnya di situ. Makanya Gimana, tapi tidak susah. Bukan gampang juga bukan susah Iya. sebenarnya. Ya piye ya. Maksudnya orang ini nanyanya piye? Coba. Jadi mungkin orang ini itu nanyanya ketika gembalanya. Lebih ke mana gitu Iya. istilahnya ya. Bagaimana supaya kita terus fokus pada gembala dan tidak menceng, ingat manusia itu banyak sekali keinginan. Gini Pak, Lah, gembalanya Nah, ini gimana? yang makanya aku mau tanya ini maksudnya gembala kan ini loh. Gembala itu maksudnya adalah gini loh ya. Yang kita harus fokus itu kan kepada gembala yang sejati kepada Tuhan. Iya, Betul enggak? Nah, Tuhan memberikan kita satu gembala yang di dunia. iya, Ya kan? iya, Ya sudah. Ikuti saja. iya. Benar-benar. Tapi Pak Gembalaku ini ada menceng-menceng. Nah, yang menceng-menceng jangan diikuti lah. Cuman gini Pak, kayaknya gini, yang orang ini tanyakan lebih seperti ini. Misalnya gini, Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada gembalanya. Gembala dalam arti pemimpin gereja atau persekutuan, pemimpin rohani. Di mana si bapak gembala ini atau ibu gembala ini sudah menentukan sebuah visi Pak. Misalnya, kamu jangan ini, jangan ini. Tetapi kita sebagai manusia punya sebuah naluri untuk tidak selalu menjadi orang yang baik gitu loh maksudnya. Terkadang kita masih menceng-menceng, Iya, betul, menceng pasti. kanan, menceng kiri Iya, gitu. iya, iya. Kalau seperti itu tanggapan kita tuh harus seperti apa gitu. Enggak apa-apa, yang penting ada usaha. Ada motivasi mungkin ya berarti ya. Betul. Tapi kalau saya lihat pertanyaannya beda. Pertanyaannya ini gini. Gimana Pak? Ketoknya gini. Dia ini mau ngikuti gembala nih. Ya. Tapi dia lihat juga gembalanya ada menceng. Oh oke. Hidupnya. Oh iya, Nah, bisa juga. Pak Yusa, ayah saya pernah berkata begini. Ya. Perhatikan seseorang pada waktu dia dipakai Tuhan dalam khotbah. Oke. Tapi sejak dia turun dari Mimbar. ingat dia itu manusia. Sama seperti kita semua Ya, ya. jadi kita tidak kecewa. Ya. Karena sama-sama berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah mungkin itu terkadang bisa menjadi sebuah apa ya Pak? Batu sandungan juga ya Pak kadang. Iya. Karena terus kita terang. beranggapan orang di depan mimbar siapapun itu dengan hidupnya berbanding sama gitu Iya, kan. betul. Iya. Makanya banyak orang yang kecewa dengan gembalanya. Kenapa? Detik ngeliat gembalanya kok ngelakuin ini ya. Gembalanya kok ngelakuin ini. Ya sudah, namanya juga dia manusia. Belum sempurna. Iya, Iya. pasti punya kelemahan. Ya. Nah itu loh. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah saya pernah dengar khotbah Bapak yang masuk neraka atau surga itu loh Pak. Apakah yang masuk ke surga itu jiwa bukan roh? Saya masih kurang paham. Yang masuk neraka adalah jiwa. Neraka atau surga? Iya, jiwa. Oke. Roh tetap masuk, tetap kembali kepada penciptanya. Karena roh tidak pernah kotor. Roh itu tidak bisa kotor. Oke, jadi yang menentukan makanya yang balik zaman dulu, jiwa. Ya. Itu begini. Lupa, tapi rohnya kotor. Ya, ini ya. Ini. Aqua. Ya. Ini roh. Seseorang berzina. Nempel. Oke. Nempel. Ya. Kalau kita lihat, wah kotor ayo. Ya. Tapi sebenarnya nggak kotor. Roh aslinya nggak kotor. Hmm. Karena ini cuma nempel toh. Ya. Jadi kalau nanti mati, dia akan kembali. Kepada Sang Pencipta. Dan tetap bersih. Ya. Oke. Jiwa
itu yang ke neraka atau ke surga. Kita Ya. harus tahu itu. Oke. Apakah kita boleh melatih nyali kita supaya tidak takut dengan setan, dengan ke tempat-tempat angker dan peperangan? Gimana Pak jawabannya? Iya sih, bisa sih. Latihlah, tapi sebenarnya ya itu tinggal ngomong pada diri sendiri bahwa saya ini disertai dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Ya. Terus yang kedua, Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Buat apa takut? Ya. Nah itu toh yang Cuman harus mungkin dalam sebuah kondisi pribadi ini apa ya, adventurous gitu Pak. Mungkin ingin menjelajahi, oh ternyata aku ngeliat setan tuh seperti ini. Makanya dia ingin mencoba ke tempat-tempat tersebut gitu. buat apa? Saya mau kasih tahu ya saudara. Seseorang itu ya, waduh lihat setan. Kalau saudara ditemui setan yang sesungguhnya, dalam arti dalam kata kutip, saudara tidak bisa apa-apa kok. Ya. Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, ya pastilah. Oke. Kalau soal mengampuni orang lain, sudah mengampuni di dalam hati tetapi tidak mau ketemu atau berbicara kepada orang tersebut, apakah sudah dianggap mengampuni atau rekonsiliasi? Nah, ini case-nya berbeda. Gimana Pak? Banyak case, maksud saya. Kalau dia tidak mau menemui itu, Ya. Tuhan yang suruh, karena Tuhan tahu, aduh belum bisa ini. Tapi dia mau untuk mengampuni. Oke. Tapi kalau malas, Bukan malas. apa? Tapi karena dia memang belum mengampuni, jadi Oke, dia tidak mau, jadi tidak mau ketemu ketemu. sama orang itu. Tapi kalau ada hati yang tulus, gimana, Harusnya mah kalau sudah selesai ya selesai. Tuhan juga begitu kan, tidak ingat-ingat karena firman Tuhan kan bilang apa yang sudah terjadi Ya ya, sudah. sudah. Jangan diingat-ingat lagi. oke. Loh saya ngalami hal ini. Gimana Pak? Saya sudah tak ampuni. Tapi Tuhan tahu. Memang benar tak ampuni. Tapi Tuhan tahunya ngerinya gini. Kalau ini orang melakukan sesuatu lagi. Waduh saya bisa lepas kendali. Nah misalnya. Ya, itu Jadi belum Tuhan bilang, pure berarti ya? Nah Tuhan bilang lebih baik jangan dipertemukan dong. Oh, iya. Ya, Oke. karena ini masih rentah. Istilahnya masih. Sensitif. Iya, masih oke. sensitif, masih sangat gampang pecah. Istilahnya begitu. Ya, fragile. Belum kuat. Oke. Ya, Tuhan bilang lebih baik jangan ketemu. Ya, Tapi kalau Tuhan bilang sudah tidak apa-apa, ya sikat aja. oke. Ya. Next, bagaimana mengatasi dosa kesombongan? Ya, Gimana cara mengatasinya, Pak? ngerti bahwa kita nothing. Nah, ada sebuah pertanyaan menarik juga, Pak. Ketika seseorang over percaya diri itu kan disebut sombong. Sombong. Tetapi ketika seseorang minder, bahkan sangat-sangat tidak percaya diri, itu disebut sombong juga ya, Pak? Sombong. Nah, itu bagaimana mengatasinya? Kuncinya cuma satu. Pada waktu seseorang itu tidak perlu Tuhan, pasti dia masuk kesombongan. Berarti tipis ya? Tipis. Orang itu bergantung sama Tuhan atau tidak? Udah itu aja. Kalau orang itu sangat bergantung sama Tuhan, Ya. tidak sombong. Tapi kalau orang itu merasa tidak usah bergantung sama Tuhan, sombong. Merasa tidak mampu sombong nggak, Pak? Sombong. Minder ya termasuknya ya? Oke. Karena sebenarnya malu. Iya malu. Sebenarnya Malu diomong dong. orang, Iya. malu di... Malu gagal. Iya, oke. Next one, kalau orang mati muda dengan sebab penyakit, apakah itu termasuk pemotongan destiny, Pak? Ya enggak tahu lah. Kan Masa Tuhan saya yang menggaris ya. Masa saya Tuhan? Itu mah tiap pribadi berbeda-beda ya. Iya. Kalau memang jalurnya mati muda, ya mati muda. Oke. Bagaimana bedain penglihatan dari Tuhan sama bayangan pikiran kita sendiri atau mungkin imajinasi? Waktu kita rindu keluarga yang sudah meninggal, saat Roh Kudus suruh nyembah, seperti ketemu dia di surga, Pak. Loh siapa tahu bisa. Kalau kan firman Tuhan bilang, kalau Tuhan Yesus izinkan, pasti bisa. Ya. Bisa.
Jadi nggak usah takut bahwa ini dari Tuhan atau ini bukannya, nggak usah. Yang penting ya hatimu tuh tulus, murni, Ya, jalan aja. Itu aja. Tuhan akan merekayasa semuanya ya Iya, Pak. semuanya. Ya. Apakah ada waktu-waktu spesial di mana Tuhan suka jika kita berdoa? Contohnya di Alkitab ada ayat yang bilang bahwa Tuhan mendatangi anak-anaknya di pagi hari, ataupun itu bisa dilakukan kapan saja. Bisa. Ada waktu-waktu spesial memang. Tapi saya katakan secara global Ya. pagi hari. Kenapa pagi hari Pak? Karena semua masih fresh. Oke. Ya. Ya, Yang kedua, karena apa? Kita berkata, aku mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Jadi belum melakukan apa-apa. ya. Yang nomor satu Tuhan, buat Tuhan sih. Oh, itu sesuatu yang bagus. Mungkin bisa ditambahkan ya Pak, dalam sebuah keluarga, apakah doa keluarga itu penting atau tidak Pak? Sangat penting. Hmm. Di dalam doa keluarga itu sangat penting. Makanya kita sekeluarga berdoa dari dulu sampai sekarang. Ya. Jam 4 pagi. Biarpun sekarang kan saudara juga ikuti setiap jam 5 pagi kita berdoa untuk Indonesia. Itu kami bangun jam 4 dan kami tidak tidur lagi. Kami dur sampai selesai. Berarti 2 jam. Jam 4 sampai jam 6. Ya. Nah ini loh saudara. Dan Tuhan tuh suka sekali. Tuhan suka sekali. Berarti sebaiknya dalam setiap keluarga adakan doa Doa bersama ya. keluarga itu penting. Mau mungkin sebelum tidur ya Pak, Ya, atau mungkin pagi-pagi. Tapi kalau sebelum tidur kadang-kadang ada yang sudah pulang, ada yang belum pulang. Tapi Jadi kalau tidak pagi komplit, ya? hari pasti sudah pulang semua. Oke. Kecuali nginep di tempat lain. Nah, Oke. Bagaimana cara menantikan Tuhan bicara sedangkan pikiran melayang kemana-mana saat dia menantikan Tuhan? ya sudah perintahkan untuk pikiran kembali dan fokus. Itu harus diri sendiri. Harus diri Nah, sendiri yang ini ya. melakukan. Gimana Pak? Saya mau share sedikit. Setiap pagi jam 5 Ya. kita deklarasi. Ayo sejujurnya. Pada waktu deklarasi, kadang-kadang pikiran ngelayang loh. Dan itu sebenarnya enggak Terhitung ya Pak ya? makanya mengerikan, saya katakan. Dan itu saya perangi loh setiap pagi. Karena pikiran ini kadang-kadang ngomong tapi pikir yang lain. Lah itu loh jahatnya setan. Oke. Makanya kita berkala, kenapa ya kita deklarasi setiap hari tapi kok tidak penuh-penuh cawannya? Ya karena itu. Karena mungkin kita deklarasinya hanya sekedarnya aja. Iya, dan pikiran masih ngelayang-ngelayang kemana-mana. Nggak fokus benar-benar. Jadi istilahnya roh, jiwa, dan tubuh sehati sepakat. Mendeklarasikan supaya terjadi gitu Itu ya? pasti jadi. Ya, itu cuma contoh saja lah. Oke. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya. Kalau kita baca Alkitab, terus setelah beberapa pasal kita mengantuk Pak, itu gimana ya? Lah itu Balik tidur apa tetap baca Alkitab sambil ngantuk-ngantuk? Ini simpel banget sih Pak pertanyaannya. simple, Iya. tapi ini yang terjadi setiap kali. Jalan satu-satunya berdiri, Jalan-jalan ya Pak? jalan-jalan baca kitabnya. Mungkin bisa ditambahkan Pak, sambil dikatakan baca Ya, Alkitabnya. nah saya sudah coba. Tak cuci muka, tetap tidur. Namanya juga setan, seneng ngipasi gitu ya. Iya. Malah cuci muka, seger, malah tidur. Jalan satu-satu yang saya berhasil, kalau ngantuknya benar-benar, yaitu apa? Berdiri sambil jalan, baca kitab. Kalau sampai ketiduran ya udah kelewatan. Saya tidak tahu jalannya Tidur pakai apa sambil lagi. jalan. Oke. Ini juga ada pertanyaan simpel Pak. Kalau jadikan baby oil sebagai minyak urapan, doanya gimana? Saya tidak ngerti itu. Sekarang banyak minyak lain, kenapa harus pakai baby oil? Mungkin Jelas. mungkin pada sebuah situasi tidak ada minyak urapan lagi di rumah mungkin Pak. Ya, oke lah Tuhan Maha mengerti. Allah mengerti. Yang penting sikap hati ya Pak. Ya betul, tapi dengar ya. Di supermarket itu minyak zaitun ada. Oke. Itu Olive bisa. oil. Iya, Ya. zaitun kan olive Ya, oil. ya, ya. Itu sudah bisa untuk dijadikan minyak pengurapan. Oke. Ya kan? Sebenarnya begitu loh ya. Ya.
Jadi jangan ngambil minyak goreng yang lain, ya minyak itu gitu istilahnya. Ya. Ya, tapi kalau ya Allah mengerti kau tinggal di pelosok, tinggal di hutan belantara yang tidak ada supermarket, tidak ada toko, adanya cuma baby oil, ya udah pakai itu, Tuhan malah mengerti lah. Tuhan pasti Allah mengerti. Oke. Ya, itu Ya, pasti. yang penting sikap hati yang benar. Iya, benar. Dan sebisa mungkin ya gunakan anointing Yang oil yang terbaik benar. lah, yang Iya. terbaik buat Tuhan. Jika sampai kepepet, tidak ada sama sekali. Yang penting motivasinya oke, Ya. Tuhan akan menghargai itu ya Pak. Betul, Oke. betul. Apakah ada syarat atau premi untuk harus dibayar untuk anak-anak di bawah 5 tahun supaya bisa ikut? Mungkin ini tadi udah dijelaskan ya Pak. Sudah dijelaskan. Karena di bawah 5 tahun itu masih dalam pengawasan orang Orang tua. Oke. Selanjutnya, oke, sambil nunggu pertanyaannya, mungkin kita masih ada sisa waktu sekitar 15 menit lagi nih Pak. Bagi saudara-saudara yang masih merindukan untuk pertanyaannya dijawab, boleh langsung masukkan di kolom live chat, nanti admin kami akan mencoba membantu untuk pertanyaan saudara kita sharingkan bersama. Dan, udah ada pertanyaan selanjutnya. Kalau dalam mimpi didatangi orang yang sudah meninggal, apakah itu benar-benar orang yang meninggal atau bukan Pak? Banyak jawabannya. Yang pertama, Ya. dari memori kita, itu bisa. Ya. Yang kedua, dari keinginan kita untuk Kerinduan ya Pak ya. ya, bisa. Ya. Tapi dari Tuhan juga boleh, bisa. Mungkin ada sebuah pesan yang belum Ya, disampaikan, bisa. mungkin Tuhan ya. izinkan, Iya, Tuhan juga bisa. izinkan. Jadi, dari sana diomong lah. Oke. Next question. Kita berharap setiap Q&A ini dapat menjadi berkat ya Pak dimanapun, dan video ini atau tayangan session hari ini tidak akan dihapus nih Pak. Jadi kapanpun Anda bisa mengakses kembali Q&A yang sudah kami lakukan sekarang. Misalnya ada keluarga Anda, aduh belum sempat nonton, masih banyak kegiatan di rumah, masih ada dinner mungkin Pak di rumah bersama dengan keluarganya. Jangan khawatir karena session ini akan kami upload di AOC Media dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun. Jadi tenang aja, tetap bisa menjadi berkat. Oke, next. Bagaimana cara membersihkan rumah yang ada kuasa kegelapan? Gimana Pak? Macam-macam. Pakai minyak, berdoa pengusiran. Oke. Yang kedua, panggil hamba Tuhan untuk Dibersihkan? untuk membantu membersihkan. Ya. Macam-macam lah. Banyak cara untuk membersihkan rumah dari kuasa kegelapan ya. Bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat didoakan, diurapi dan lain-lain. Ya, betul. Oke. Gimana cara membuat keluarga besar yang jarang bertemu dengan kita terima Yesus, Pak? Lah ya saya juga bingung. Lah kalau kamu tidak pernah kumpul ya gimana? Mungkin bawa dalam doa ya, Pak. Ya berdoa dari kamu, yang penting adalah kita harus jadi saksi. Kalau Tuhan suruh berbuat apa, lakukan. Misalnya Tuhan suruh telepon, Tuhan suruh ke sana, ya kamu yang lakukan. Ya. Oke, tetap jadi saksi bagaimanapun dengan cara apapun, lewat telepon dan dengar-dengar apa yang dengan Tuhan Roh mau. Kudus ya. Ya, dan Ya. Bagaimana saya bisa memperbaiki jalan kehidupan sebuah perpisahan dengan pasangan bila kemungkinan rujuk tidak ada karena pasangan sudah menikah kembali, Pak? Saya katakan tadi, setiap pribadi itu punya case yang berbeda-beda. Oke. Jadi tanya Roh Kudus, Roh Kudus akan beri jalan keluar. Ya. Setiap kondisi keluarga berbeda-beda, jadi tetap harus bertanya dengan Roh Kudus ya Pak, dan dengar-dengaran. Oke. Saya sering dapat nubuatan dari hamba-hamba Tuhan bahwa saya adalah anak yang dikhususkan. Maksud anak yang dikhususkan itu apa ya Pak? Loh, saya tidak tahu lah. Mungkin anak Mungkin kesayangan, anak Pak. kesayangan Tuhan. Mungkin, ya. Mungkin anak yang akan dididik secara spesial dengan Ya. Tuhan. Mungkin anak yang akan Tuhan bawa atau Tuhan jadikan untuk jadi saksi di keluarga itu. Ya. Atau yang membayar, semuanya bisa saja macam-macam.
Sebuah kata dikhususkan bisa berbicara tentang banyak hal ya Pak, Ya, dan itu spesial spesial. untuk dia. Nah kalau untuk case seperti itu lebih baik dia berpuasa kah Pak untuk tahu apa gitu atau Nah, tanya Tuhan. tanya Tuhan sendiri? Tanya Tuhan dan benar-benar gumuli apa yang harus aku lakukan. Sampai Ini ada dia satu kejadian. gimana Pak? Keluarga ini belum terima Yesus sebagai juru Ya. selamat. Tapi satu anak ini terima Yesus sebagai juru selamat. Dia berdoa sungguh-sungguh supaya keluarganya selamat. Ya. Ya ini saya berharap untuk tidak terjadilah Ya. di keluarga-keluarga yang lain. Dan apa yang terjadi? Anak itu meninggal. Tapi pada waktu dia meninggalkan catatan. Iya, gimana Pak? Pada waktu keluarga atau ayah atau ibunya yang membaca catatan itu bertobat semua. Apakah itu bisa disebut sebagai cara Tuhan Pak? Yes, itu memang sudah caranya Tuhan untuk menyelamatkan satu Keluarga keluarga. Itu yang saya katakan khusus sebenarnya. dikhususkan. Berarti ketika kita berbicara mengenai dikhususkan bisa secara global ya Pak? Ya, Harus mendapatkan sendiri dari Tuhan sebenarnya dikhususkannya itu dalam bidang apa dan seperti apa gitu kan. jadi dan ada kerelaan hati Iya. ya untuk Dibentuk mungkin ya Pak karena Dibentuk, spesial, iya. diproses berbeda dan Betul. lain-lain. Oke. Pak, anak saya punya pacar tidak seiman, tapi kata Roh Kudus dia adalah jodohnya. Bagaimana ini ya Pak? Karena saya doakan anak saya dari balita supaya dapat jodoh yang seiman. ya silakan untuk meminta tanda sama Tuhan. Ya, dengan hati yang netral ya tadi Bapak Iya. udah ngomong ya. Ya, Jadi kalau memang benar itu dari Roh Kudus, itu Ya. dari Tuhan, itu jodoh. ya, Minta. Dia harus terima Yesus sebagai juru selamat dulu. oke. Secara pribadi. Hmm. Bukan karena ngomongnya cinta-cinta. Ya, Tapi benar-benar bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat. Saya pikir itu satu tanda yang sangat baik. ya. Jadi belum tentu kita selalu mengkotak-kotakan apa yang kita pikirkan ya tidak mungkin dan lain-lain. Tuhan bisa melakukan 1001 cara ya Pak. Ya, Oke. Bagaimana yang dimaksud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Pak? jelas. Menyembah Tuhan dalam roh dengan kebenaran, yaitu apa? Bukan menyembah Tuhan dalam kedagingan. Oke. Ya. Artinya, bukan menyembah Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Ya. Tapi benar-benar menyembah Tuhan dengan kebenaran. Oke. Ya, terus menyembah Tuhan dalam roh Allah. Karena Tuhan itu roh, ya kita harus menyembah di dalam roh. Oke. Artinya apa? Ya kalau kau bisa bahasa lidah, pakai bahasa lidah. Oke. Nah itu. Ya. Next question, papa saya pernah dikasih batu dan lukisan dari seorang peramal. Saya nggak damai. Dengan lukisan tersebut, apakah lukisan itu diisi mungkin? Bagaimana cara membuang lukisan itu Pak? Apa harus dibakar? Waduh, kamu bisa ribut dengan papamu. Ingat, saudara adalah anak. Dan itu bukan diberikan pada Pada anak tersebut? Ya. itu milik papamu. Ya. Kita harus belajar. Kalau itu bukan milik kita, ya jangan macam-macam. Tapi kalau misalnya itu mengganggu seisi rumah gimana Pak? Loh, minta izin dulu dengan papanya. Oke. Enak aja. Ya. Yang punya papanya kok lu bakar. Oh, ribut besar itu. Itu tidak Berhikmat ya? berhikmat. Ya. Tetap bagaimanapun kita harus menjalin hubungan keluarga ya. Dan Tuhan menghormati pasti punya ya Pak ya. cara. Iyalah. Yes, betul. Apakah ada dosa besar atau dosa kecil? Atau semua sama? Nah, sudah dijawab dengan firman Tuhan sendiri toh. Gimana Pak? Pokoknya dosa ya dosa, wes sudah. Kalau ini Pak, ada juga sebuah istilah. Dosa putih dan dosa hitam. nggak ada. Itu gimana Nggak Pak? ada. Dosa tetap dosa. Mau seputih apapun. Iya. Mau ini demi kebaikan. Ya kan karena itu Ya kan, pikiran dia. Ya kan sekarang banyak alasan. Demi kebaikan saya harus berbohong misalnya. Nggak. Tetap aja dosa. Oke, terjawab sudah. Dosa tetap Dosa. Oke. Karunia yang dimiliki seseorang bisakah diturunkan ke orang lain, Pak? Regenerasi. Bisa. Contohnya saya. Oke. Pada satu kali Tuhan berkata, berikan. Dan pada waktu itu saya berikan. Ya.
malam itu dia dapat karunia penglihatan. Bahkan dia pulang dari kebaktian itu, Langsung melihat. dia sudah melihat. Luar biasa. Kalau ada seseorang gini, Pak, saya merindukan mempunyai karunia penglihatan misalnya, tapi ketika saya doa kok saya nggak dapat itu gimana Pak jawabannya? Ya berarti memang belum saatnya. Nah, itu. Oke. Saya pernah didoakan kalau melahirkan yang ilahi. Maksudnya melahirkan yang ilahi itu seperti apa ya Pak? Contohnya itu seperti apa? Loh, kalau engkau perempuan, ya engkau punya suami, ya siapa tahu satu kali engkau melahirkan benih ilahi anakmu. Oke. Tapi kalau engkau bukan wanita bersuami, Ya. ya kamu bisa melahirkan orang dan orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu juga Oke. benih ilahi. Ya. Berarti bukan hanya dalam melahirkan fisik ya Pak ya, bisa dalam kerohanian juga Bisa. kan. Oke. Ada pertanyaan kembali? Oke. Saya tanya Tuhan. Oh salah, gimana? Ada pelihat yang bilang pernah lihat saya ditampar Tuhan. Waduh, luar biasa. Malah tidak. Saya tanya Tuhan, Tuhan tanya saya kembali, apakah papimu pernah tampar kamu? Saya jawab, Tuhan, papi saya bentak saya saja, nggak pernah apalagi menampar. Terus maksudnya? Sebentar, belum selesai. Apakah penglihatan orang tersebut bisa dipercaya, Pak? Bisa, tapi ya saya tidak tahu. Karena setahu saya, Herodes itu ditampar malaikat saja mati. Apalagi kita ditampar Tuhan, bukan hanya mati. Saudara. Ya. Ya. Dan yang kedua, Tuhan kok tidak pernah nampar orang ya? Ditampar orang dia ya. Tapi Tuhan tidak pernah nampar orang. Ya. Jadi kalau diomong, tidak sesuai dengan firman. Oke. Karena Tuhan tidak pernah nampar orang. Ya. Ditampar ya. Oke. Tapi ya. Ini kembali pendapat dari kami. Oke. Mungkin waktu sudah mulai mendekati selesai. Dan kami mungkin hanya bisa menjawab sekitar 2-3 pertanyaan lagi ya Pak. Setelah itu kami akan selesai. Dan mungkin bagi saudara yang pertanyaannya belum terjawab, jangan berkecil hati. Nanti kita akan ketemu lagi di session next month. Bagaimana cara menyembah sampai masuk ruang Maha Kudus Pak? Saya sudah katakan dari yang pertama. Seseorang masuk ruang Maha Kudus harus Tuhan Yesus yang membawanya. Oke. Ya. Ya, jadi bagian saudara dan saya, ya sudah nyembah, nyenangkan hati Tuhan terus sampai siapa tahu ada kesempatan dari Tuhan untuk bawa kita ke ruang Maha Kudus. Oke. Jadi Tuhan yang membawa seseorangnya itu sendiri ya Pak? Ya, karena kalau tidak ada yang bisa ya. Kita. Oke. Ada anggota keluarga saya yang percaya dengan ajaran nabi palsu dan berusaha mengajak semua keluarga untuk percaya dengan ajaran nabi tersebut. Bagaimana cara memberikan pengertian tanpa harus bertentangan terhadap mereka? Kembali ke firman Tuhan. Oke. Dan yang kedua, berbicara dan bertingkah laku tepat seperti yang Tuhan mau. Oke. Itu kuncinya. Pasti akan jadi berkat dan bisa dan membawa. Berhikmat juga ya Pak, cara ngomongnya seperti apa, penyampaiannya sehingga dapat diterima bukan menjadi batu sandungan. Iya, betul. Oke. Last question nih, pertanyaan terakhir dari sesi As Our Pastor di bulan ini. Pak mau tanya, kalau mertua saya punya banyak kris ada isinya, barang-barang yang banyak isinya. Kami anak cucu tiap hari doa melepaskan ikatan nenek moyang dan kutuk keturunan. Bagaimana cara agar Papa mau melepaskan pegangannya Pak? Hanya Tuhan yang bisa. Minta sama Tuhan belas kasihan. Dan aminkan. Ya. Firman bilang, satu orang bertobat, seluruh keluarga akan bertobat. Ya. Nah itu.
lewat kuasa doa juga bisa ya Pak ya? Pengaruhi banget ya? Kalau Tuhan suruh, nah lakukan. Oke, Nah itu akan powerful. oke. Sekian Q&A dari kami hari ini dan kami berharap setiap pertanyaan yang sudah diberikan, setiap jawaban yang sudah kami jawab, sharingkan bisa menjadi berkat ya Pak. Buat saudara-saudara di rumah dan mungkin banyak pergumulan yang sudah terjawab juga. Yes. Dan sebentar juga kami akan tutup dalam doa lagi. Cuman kami mempunyai sebuah pengumuman. Doa pagi akan tetap diadakan. Yes. Live streaming doa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Jam 5 pagi. Setiap jam 5 pagi. Dan jangan lupa juga kami mempunyai ibadah online. Yes. Setiap hari Senin jam 6 sore. Dan untuk Anda yang mempunyai anak-anak kecil, kami juga mempunyai live streaming AOC Kids namanya. Yes. Jam 4:30 sore pada hari Senin juga. Dan mungkin Bapak bisa tutup dalam doa. Oke, ya kita berdoa yuk. Oke. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Terima kasih karena Engkau menjawab semua pertanyaan. Biarlah semua mengerti dengan baik dan kenal dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.